Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-13. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Temunggul masih saja berdiri dengan kaki bergetar, bukan oleh ketakutan seperti Ratri dan kedua kawannya, tetapi anak muda itu telah dicekam oleh ketegangan yang luar biasa. Namun tiba-tiba Temunggul itu telah disentuh oleh suatu pertimbangan bahwa dalam keadaan serupa ini ia tidak akan dapat berdiri saja membeku. Kalau Wondogeni dapat memenangkan perkelahian itu, maka ia akan mengalami perlakuan yang lebih buruk lagi. Demikian juga agaknya Ratri dan kedua kawannya. Karena itu, ia harus berbuat sesuatu. Ia belum tahu pasti apakah yang akan dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu. Namun pertimbangannya mengatakan kepadanya bahwa ia harus berpihak apapun yang nanti akan terjadi. Dengan nafas yang terengah-engah, Temunggul melihat seorang kawan Wondogeni yang tidak bersenjata itu. Tiba-tiba ia telah terdorong untuk berbuat. Dengan serta-merta, ia meloncat tanpa ragu-ragu lagi, menyerang orang yang berdiri terengah-engah melihat perkelahian yang dahsyat itu. Orang itu terkejut, hampir-hampir ia tidak sempat mengelak, namun ternyata bahwa ia masih mampu untuk menghindarkan dirinya dari serangan Temunggul. Sudah tentu bahwa orang itu tidak akan tinggal diam. Kemarahannya kepada pemimpin pengawal Kademangan itu terungkat kembali, sehingga sesaat kemudian mereka pun telah berkelahi pula dengan serunya. Kini Temunggul harus berkelahi seorang melawan seorang. Keduanya tidak bersenjata apapun juga. Namun agaknya Temunggul yang telah menjadi terlampau lelah tidak mampu lagi mengimbangi tenaga lawannya. Ia pun segera terdesak meskipun ia masih mampu bertahan. Agaknya perkelahian itu telah membangunkan kawan Temunggul yang seorang. Dengan serta-merta ia ikut pula berkelahi membantu Temunggul, sehingga orang itu harus melawan kedua pengawal itu bersama-sama. Wondogeni yang melihat Temunggul ikut pula dalam perkelahian itu menjadi semakin marah. Tiba-tiba saja ia berteriak, "Bunuh saja anak-anak gila yang tidak tahu diri itu. Salah seorang dari kalian dapat melakukannya dengan senjata itu. Biarlah kami berdua menghadapi Putut ini." Perintah itu pun tidak perlu diulangi. Salah seorang dari kedua kawannya itu pun segera meloncat surut. Namun sebelum ia berbuat sesuatu, terdengar sebuah keluhan tertahan. Kawannya yang seorang
yang masih berkelahi bersama dengan Wondogeni terdorong beberapa langkah surut. Senjatanya terlepas dari tangannya, sedangkan tangannya yang lain dengan gemetar memegangi dadanya. Sebuah luka telah merobek dada itu, sehingga darahnya mengalir tidak tertahankan lagi. Sejenak orang itu terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh terduduk. "Setan alas!" Wondogeni mengumpat-umpat, kemudian kepada kawannya yang seorang ia berkata, "Lepaskan dahulu anak-anak itu. Kita selesaikan saja orang gila yang telah mencoba mencampuri persoalan kita ini." Kawan Wondogeni yang seorang yang telah bersiap untuk membinasakan Temunggul dan kawannya itu segera meloncat kembali. Ia pun menyadari bahwa orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu jauh lebih berbahaya dari Temunggul dan kawannya itu. Karena itu, maka yang mula-mula harus dibinasakan adalah Putut yang gila itu. Kepada seorang kawannya yang berkelahi melawan Temunggul, Wondogeni berkata, "Tahankanlah sebentar, kami akan segera membinasakan Putut ini. Kemudian datang giliran kedua anak-anak Candi Sari yang malang itu." Wondogeni pun kemudian berkelahi dengan sepenuh kemampuannya. Kawannya yang tinggal seorang itu pun telah memeras tenaganya. Keduanya mencoba untuk menyerang Putut Sabuk Tampar dari arah yang berbeda-beda. Namun ternyata Putut itu tidak menjadi bingung. Dengan tenang ia melayani kedua lawannya. Bahkan setiap kali ia berusaha untuk melihat perkelahian antara Temunggul dan kawannya melawan seorang kawan dari Wondogeni. Namun perkelahian itu sama sekali tidak mencemaskannya, karena kawan Wondogeni yang seorang itu yang harus berkelahi melawan dua orang pengawal Kademangan menjadi terdesak pula, meskipun ia masih tetap mampu untuk bertahan. Dalam keadaan yang demikian itulah Putut Sabuk Tampar berusaha menentukan akhir dari pertempuran mereka. Dengan garangnya ia mempercepat serangannya, bahkan kemudian seolah-olah sudah tidak terlawan lagi oleh Wondogeni dan kawannya yang seorang itu. Akhirnya ketika sudah tidak berpengaruh lagi untuk memenangkan perkelahian itu, Wondogeni terpaksa mengambil sikap. Baginya lebih baik untuk tetap hidup daripada mati terbunuh. Hidup baginya berarti masih terbuka bermacam-macam kemungkinan. Tetapi apabila ia terbunuh, maka semuanya akan segera terhenti. Dengan demikian maka akhirnya ia mengambil kesimpulan untuk meninggalkan perkelahian. Betapapun kecewanya, ia terpaksa melepaskan keinginannya untuk membawa Ratri kali ini. Tetapi dengan demikian, ia justru mendendam. Keinginannya untuk membawa gadis itu justru semakin mencekam dadanya. "Awas kau lain kali," ia menggeram di dalam hatinya. "Kali ini, kebetulan Putut gila ini ikut mencampuri persoalan kita. Tetapi suatu ketika, aku akan pasti membawamu. Dan nasibmu akan menjadi lebih jelek lagi daripada nasibmu kini. Seandainya kau tidak terlampau banyak ribut." Keputusan itulah agaknya yang telah diambil oleh Wondogeni. Karena apapun yang akan dilakukannya, sudah pasti bahwa ia bersama kawannya itu tidak akan dapat mengalahkan lawannya. Sedang yang seorang lagi yang berkelahi melawan Temunggul pun sudah dapat diperhitungkannya pula bahwa orang itu pun tidak akan dapat menang. Karena itu,
Maka sejenak kemudian terdengarlah sebuah suwitan nyaring dari mulut Wondogeni, dan setiap orang yang mendengar suwitan itu pun segera mengerti maksudnya. Mereka pasti akan segera meninggalkan medan. Dugaan itu sama sekali tidak salah. Sejenak kemudian Wondogeni pun segera meloncat surut, disusul oleh kedua kawannya hampir bersamaan, meskipun keduanya berkelahi di arena yang berbeda. Sejenak kemudian maka ketiganya segera berlari sekencang-kencang yang dapat mereka lakukan, tanpa menghiraukan kawannya yang seorang yang sudah terluka itu. Melihat ketiga kawannya berlari, maka orang yang terluka itu pun mencoba untuk mengikuti mereka. Tetapi ketika ia tertatih-tatih berdiri, maka ia pun segera terjatuh lagi. Temunggul dan kawannya berdiri termangu-mangu. Semula mereka akan mengejar lawannya yang seorang, tetapi karena mereka melihat orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu tidak beranjak dari tempatnya, maka niat mereka pun diurungkannya. Mereka pasti tidak akan dapat berbuat apa-apa, meskipun seandainya mereka berhasil menyusul ketiga orang yang berlari itu tanpa bantuan orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. "Kau tidak usah lari," terdengar suara Putut itu melengking. "Kau tidak akan dibunuh, asal kau benar-benar menyadari segala macam kesalahanmu. Kau akan dibiarkan hidup, tetapi kau harus bersedia memberikan setiap keterangan yang diperlukan." Orang itu tidak menjawab. "Kenapa kau diam saja?" bentak orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar itu. Orang itu masih belum menjawab. "Bagaimana kalau kau tidak bersedia memberikan keterangan apapun tentang Panembahan Sekar Jagad? Buat apa kau tetap hidup?" Masih belum ada jawaban. Orang yang menyebut dirinya bernama Putut Sabuk Tampar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kalau begitu baiklah, kau memang tidak pantas dikasihani. Mungkin memang lebih baik mati bagimu. Tetapi kami sama sekali tidak ingin membunuhmu. Matilah kau karena kau tidak akan dapat bangkit dan meninggalkan tempat itu. Aku akan berpesan kepada setiap orang yang lewat besok pagi, tidak boleh menyentuhmu sebelum kau benar-benar mati. Baru setelah kau mati, kau akan dikuburkan. Sebelumnya, kau akan menjadi tontonan anak-anak bahwa salah seorang anak buah Panembahan Sekar Jagad ternyata dapat juga terluka dan bahkan mati." "Persetan!" Tiba-tiba orang itu menggeram. "Kalau benar-benar kau lakukan itu, berarti Kademangan ini akan kedatangan bencana yang maha besar. Tentu Panembahan Sekar Jagad tidak akan tinggal diam." Putut Sabuk Tampar mengerutkan keningnya, sedang Temunggul dan kawannya saling berpandangan sesaat. Namun kemudian terdengar suara tertawa Putut Sabuk Tampar dalam nada yang tinggi. "Kau memang senang berbicara yang aneh-aneh. Mati atau tidak mati, Wondogeni pasti sudah akan banyak bercerita tentang kau yang terluka, tentang gadis-gadis yang cantik itu, dan tentang pengawal Kademangan yang sama sekali tidak berani berbuat sesuatu kalau tidak terpaksa oleh kepentingan pribadi. Sudah tentu Panembahan Sekar Jagad tidak akan marah kepada orang-orang Kademangan ini, sebab orang-orang di Kademangan ini adalah orang-orang yang baik hati, yang dengan sukarela menyerahkan apa saja yang diperlukan oleh Panembahan Sekar Jagad. Dan kebaikan hati itu pula lah yang mendorong aku datang ke tempat ini untuk menggeser pengaruh Panembahan Sekar Jagad atas nama Resi Panji Sekar."
Putut itu berhenti sejenak. Lalu katanya, "Nah, kau lihat, apakah anak muda yang bernama Temunggul ini berani berbuat sesuatu? Kalau ia tidak terdorong oleh pamrih pribadinya, karena ia tidak mau kehilangan Ratri." Dada Temunggul berdesir mendengar sindiran itu, dan Putut itu berbicara terus, kali ini kepada Temunggul. "Apakah kau akan ingkar?" Temunggul tidak segera dapat menjawab. "Sekarang tolonglah gadis-gadis itu dan antarlah mereka segera pulang. Ayah dan ibu mereka pasti telah menunggu." Temunggul menggigit bibirnya. Sejenak ia membeku di tempatnya. "Kenapa kau termenung? Bukankah kau telah menyerahkan hidup matimu untuk keselamatanmu, bukan untuk keselamatan kademanganmu?" Putut itu berhenti sejenak. "Kau tidak usah ingkar. Kalau kau benar-benar berbuat untuk kademangan ini, maka kau pasti sudah membuat sesuatu sejak kademangan ini dijamah oleh Panembahan yang rakus itu. Ternyata kalian sama sekali tidak berbuat apa-apa. Nah, lain kali kamilah yang akan datang utusan Resi Panji Sekar. Aku akan datang dengan beberapa orang kawanku, dan aku mengharap suatu ketika aku akan bertemu lagi dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagat." Temunggul masih saja membisu, tetapi debar jantungnya serasa menjadi kian cepat. "Kenapa kau diam saja?" bertanya Putut itu. "Cepat, antarkan gadis-gadis itu pulang ke rumah masing-masing. Aku tidak memerlukannya. Yang aku perlukan adalah emas dan permata yang pada saatnya akan aku ambil. Sekarang cepat pergi." Temunggul mengantarkan gadis-gadis itu, dan yang seorang membawa orang ini ke Kademangan. Ia tidak akan berbuat apa-apa. Lukanya agak parah, dan aku akan mengamat-amatimu. Kalau kalian takut akan Panembahan Sekar Jagat, perlakukan orang itu dengan baik. Meskipun perlakuan yang demikian tidak kau berikan kepada orang-orangmu sendiri." Temunggul masih juga belum menjawab. "Cepat!" Tiba-tiba Putut itu berteriak dengan suaranya yang tinggi melengking. "Aku akan dapat merubah pendirianku setiap saat. Aku dapat dengan tiba-tiba dirangsang oleh nafsu, seperti Wondogeni, apabila aku memandang wajah gadis-gadis itu." Dada Temunggul seakan-akan tersentak mendengar kata-kata Putut itu, sehingga kemudian ia berpaling memandangi gadis-gadis yang masih terduduk lemah di tanah itu. "Ayo, bawalah mereka masing-masing ke rumah." Temunggul menganggukkan kepalanya. "Baiklah, hati-hati, meskipun Wondogeni telah semakin jauh." Temunggul tidak menjawab. Perlahan-lahan ia mendekati ketiga gadis-gadis itu sambil berkata, "Marilah, aku antar kalian pulang." Sejenak gadis itu tidak beranjak dari tempatnya. Mereka hanya saling berpandangan dengan sorot mata yang masih saja dibayangi oleh ketakutan. "Marilah," desis Temunggul yang menjadi cemas. Kalau tiba-tiba saja Putut Sabuk Tampar itu berubah pendiriannya, dan jantungnya serasa akan pecah ketika ia mendengar Putut itu berkata, "Ratri memang cantik." "Cepat," desis Temunggul perlahan-lahan. Ratri pun segera menyadari keadaannya. Karena itu, meskipun kakinya masih gemetar, dipaksanya dirinya untuk berdiri bersama-sama kedua kawannya. "Ayo, cepat! Aku sudah mulai dihinggapi penyakit gila yang menjalar dari darah Wondogeni. Cepat pergi!" Putut itu menggeram. Temunggul menjadi semakin cemas. Ia pasti tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk melawan Putut itu, seandainya Putut itu pun menjadi gila seperti Wondogeni. "Marilah!" Sekali lagi Temunggul berdesis.
Ratri dan kawan-kawannya berusaha untuk tetap berdiri. Tertatih-tatih mereka berjalan sambil berpegangan satu dengan yang lain dengan eratnya. Gadis itu, jangan kau tinggal lari. Meskipun kau akan bertemu lagi dengan Wondo Geni Temunggul. Terdengar Putut itu tertawa. Bagaimana kalau aku berbuat serupa yang kau lakukan itu? Bukan sekedar untuk seorang gadis yang bernama Ratri, tetapi untuk kademanganmu. Temunggul tidak menjawab, bahkan berpaling pun tidak. Dengan suara yang bergetar, ia berbisik. Cepat, cepatlah sedikit. Orang itu agaknya tidak kalah gilanya dari Wondo Geni. Ratri dan kedua kawannya pun memaksa diri mereka berjalan lebih cepat lagi untuk segera menjauhi orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Namun dada mereka masih juga selalu berdebar-debar apabila mereka kemudian mendengar orang itu tertawa berkepanjangan. Kita singgah saja di rumah terdekat, berkata Temunggul. Aku antar kalian besok pagi-pagi. Tidak. Ratrilah yang menjawab, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. Aku akan dicekik ayah kalau aku tidak pulang malam ini. Tetapi kalian berada dalam bahaya, sahut Temunggul. Di perjalanan, kita akan mungkin sekali bertemu lagi dengan orang-orang Panembahan Sekar Jagad itu. Terasa tengkuk gadis-gadis itu meremang, tetapi mereka lebih senang apabila mereka segera dapat kumpul di antara keluarga mereka. Apalagi Ratri telah mendapat pesan dari ayahnya bahwa ia harus segera pulang setelah pertunjukan selesai. Tetapi orang-orang yang mengerikan itu, ingatan itu pun setiap kali selalu mengganggunya. Bagaimana Ratri? Bertanya Temunggul kemudian. Aku akan pulang, jawab Ratri. Rumahku sudah dekat, tetapi sangat berbahaya. Dimanapun bahaya itu akan datang. Kalau aku bermalam di rumah siapapun, orang-orang itu akan dapat juga mencariku. Karena itu, aku merasa lebih aman tinggal bersama ayah dan ibu. Kecuali kalau nanti ayah mengambil keputusan lain. Temunggul mengerutkan keningnya. Kemudian ia bergumam. Baiklah, aku akan mengantarmu sampai ke rumah. Rumahmu memang sudah dekat. Tetapi kita masih harus mengantarkan kedua kawan-kawanmu itu. Tetapi rumahku lebih dekat. Tidak, sahut Temunggul. Kita lewat jalan kecil ini. Aku merasa bahwa jalan ini jauh lebih aman dari jalan yang lebih besar. Ratri tidak membantah lagi. Kalau ia memaksa untuk diantar lebih dahulu, maka pasti akan menyinggung perasaan kedua kawan-kawannya. Meskipun rumah mereka seolah-olah hanya terpisah oleh dinding batu. Demikianlah, maka mereka menyusuri jalan sempit yang menuju ke rumah ketiga gadis-gadis itu. Tetapi dengan demikian, maka yang terakhir dari ketiganya sampai di muka regel rumahnya adalah Ratri. Terima kasih Temunggul, desis Ratri ketika ia akan memasuki regel halamannya. Aku antar kau sampai ke pendopo Ratri, sampai ayahmu membuka pintu untukmu. Ratri menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia menjawab. Baiklah Temunggul, aku sangat berterima kasih, dan ayah pun akan berterima kasih pula. Tetapi ketika Ratri akan melangkah memasuki regel rumahnya itu, Temunggul berkata lambat sekali, seolah-olah ditujukan kepada dirinya sendiri. Ratri,
Ratri tertegun ketika dilihatnya wajah Temunggul menunduk, maka dada gadis itu pun berdesir. "Sebelum aku menyerahkanmu kepada ayahmu, aku ingin berbicara, Ratri." Dada Ratri menjadi berdebar-debar. Ia sudah dapat menduga apa yang kira-kira akan dikatakan oleh Temunggul itu. Maka wajahnya segera menjadi kemerah-merahan dan dadanya menjadi pepat. "Apakah kau ingin mendengarkan, Ratri?" bertanya Temunggul. Ratri menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian jawabnya, "Temunggul, aku sudah tidak dapat menahan rasa takut dan cemas. Kalau setiap saat orang-orang yang mengerikan itu lewat di jalan ini, maka nasibku akan dapat kau bayangkan." "Tidak, Ratri. Orang itu tidak akan lewat jalan ini. Apalagi ia sudah dikalahkan oleh orang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar." "Tetapi bagaimanakah kalau Putut itulah yang justru menyusul kita?" Temunggul terdiam sejenak, namun hasratnya untuk mengucapkan kata hatinya sudah tidak dapat ditahankannya lagi. Sehingga karena itu ia menjawab, "Putut itu tidak akan datang kemari pula. Ia tidak memerlukan kau, Ratri, tetapi ia memerlukan harta dan benda-benda berharga." "Demikian juga orang-orang Panembahan Sekar Jagad pada mulanya." "Tetapi aku melihat beberapa perbedaan dari kedua golongan itu." "Tetapi kau sendiri baru saja mencemaskan orang-orang Panembahan Sekar Jagad itu, Temunggul. Bukankah kau ingin membawa kami bermalam di rumah orang lain?" "Ratri," tiba-tiba terdengar suara Temunggul, "aku hanya memerlukan waktu sebentar." "Besok masih banyak waktu, Temunggul. Aku minta maaf. Kali ini aku sudah terlampau lelah. Keringat terasa terlampau dingin sejak saat aku dicekam oleh ketakutan. Sekarang agaknya perasaan takut itu masih saja menguasai jantungku." Temunggul menarik nafas dalam-dalam. Ia berdesah di dalam hati. "Kalau sejak tadi aku menyatakannya, persoalanku pasti sudah selesai." Dan kini ia mendengar Ratri berkata lagi, "Maafkan aku, Temunggul. Aku ingin segera masuk ke rumah. Dengan demikian aku akan merasa aman." "Baiklah," jawab Temunggul. "Marilah." Keduanya pun kemudian mendorong pintu regol perlahan-lahan dan hilang menyusup ke dalamnya. Dengan hati-hati mereka melintasi halaman, naik ke pendopo. "Ratri," Temunggul berbisik ketika Ratri yang hampir mengetuk pintu peringgitan, "aku tidak ingin memaksamu untuk mempersoalkannya sekarang. Agaknya keadaan sama sekali tidak menguntungkan. Meskipun sudah aku rancangkan berhari-hari, orang-orang Panembahan Sekar Jagad yang muncul dengan tiba-tiba telah merusak semua rencanaku." Temunggul berhenti sejenak, kemudian katanya, "Namun meskipun demikian, Ratri, aku masih juga ingin menyampaikan kepadamu bahwa aku telah menumpahkan harapanku sebagai seorang laki-laki kepadamu. Kau pasti tahu maksudku." Meskipun Ratri sudah menduga, namun kata-kata Temunggul yang berterus terang itu telah mengguncangkan dadanya. Sejenak ia berdiri membeku di tempatnya, kepalanya menunduk dalam-dalam dan bibirnya seakan-akan telah terkunci. Namun tanpa dapat diucapkannya, Ratri sama sekali tidak pernah merasa bahwa anak muda yang bernama Temunggul dan yang kini memegang pimpinan anak-anak muda pengawal Kadembangan itu telah dapat memikat hatinya. Ia mengagumi Temunggul sebagai seorang laki-laki yang perkasa. Selebihnya daripada itu, tidak ada sama sekali.
Memang pada saat-saat ia terjepit, pada saat-saat ia dihadapkan pada bencana yang tidak terbayangkan itu, ia seakan-akan menggantungkan harapannya kepada anak muda yang selama ini menjadi kebanggaan seluruh Kademangan. Tetapi ternyata ia tidak berhasil berbuat sesuatu. Justru orang lain yang belum dikenalnya sama sekali telah menolongnya dan menyelamatkannya, entah disengaja ataupun tidak. Dengan demikian maka sikapnya terhadap Temunggul pun tetap tidak berubah. Seandainya Temunggullah yang menyelamatkannya, maka sudah pasti ia tidak akan ingkar lagi. Tetapi yang terjadi adalah lain. Karena Ratri tidak segera menyahut, maka Temunggul mendesaknya. Apakah aku dapat mengharap? Ratri menjadi kian bingung. Namun sebelum ia tersudut dalam keharusan untuk menjawab, terdengar ayahnya terbatuk-batuk di dalam. Ayah sudah bangun. Desisnya. Temunggul menjadi kecewa, tetapi ia pun mendengar suara batuk-batuk itu dan bahkan kemudian suara pembaringan berderit. Ayah sudah bangun. Baiklah, jawab Temunggul. Aku mengharap jawabanmu lain kali. Ratri terdiam, kepalanya kian tertunduk dalam-dalam. Dalam pada itu ia mendengar langkah ayahnya berdesir pada lantai yang kasar. Siapa itu? Terdengar suara ayahnya. Aku, Ayah. Ratri. Oh, langkah ayahnya itu pun kemudian mendekati pintu. Sejenak kemudian pintu itu berderit dan terbuka. Kenapa kau baru datang? Suara ayahnya berat parau. Pertunjukan sampai jauh malam, Ayah. Omong kosong. Aku melihat di Kademangan. Sampai pertunjukan selesai aku baru pulang. Dan setelah aku sempat tidur, baru kau datang. Kemana saja kau selama ini, Wajah Ratri menjadi pucat, tetapi ia mencoba menjawab. Aku harus mengemasi pakaian tariku, Ayah. Kemudian menunggu kawan-kawan yang lain selesai pula. Kenapa mesti menunggu? Pakaian kami bercampur baur, Ayah. Sehingga kalau ada kekurangan pada seorang kawan, kami masih sempat meneliti semua pakaian yang ada. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam, tetapi wajahnya masih berkerut-merut. Ketika terlihat olehnya bayangan di dalam kegelapan, maka sambil menggosok-gosok matanya yang masih setengah terpejam, ia bertanya, "Siapakah yang mengantarkan kau itu?" Temunggul, Ayah. Ayahnya terperanjat dan tiba-tiba saja sikapnya segera berubah. Sambil tersenyum ia kemudian berkata, "Maaf, Nger, aku tidak tahu kalau kau telah sudi mengantarkan anakku. Kalau aku tahu bahwa anakku pulang bersama kau, maka aku tidak akan mencemaskannya." Bagaimanapun juga, Temunggul terpaksa tersenyum pula sambil menganggukkan kepalanya dalam-dalam. "Aku sengaja mengantarkannya sampai ke muka pintu, Paman, supaya aku dapat menyerahkannya kepada Paman." "Terima kasih." Sekali lagi ia tersenyum sambil mempersilahkan. "Marilah, Nger, silahkan singgah sebentar." "Sudah terlampau jauh malam, Paman. Aku minta diri." Ayah Ratri mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Jadi kau tidak mau singgah?" "Terima kasih. Lain kali aku akan memerlukan datang kemari, Paman." Laki-laki tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baiklah, Nger, baiklah. Aku sangat berterima kasih karena kau sendirilah yang mengantarkannya."
Kami para pengawal telah membagi kerja, Paman. Terima kasih, Nger. Dan sekali lagi laki-laki tua itu bergumam. Terima kasih. Temunggul pun kemudian minta diri dengan hati yang dipenuhi oleh pertanyaan dan harapan. Ia turun dari pendopo. Ketika ia berpaling, yang dilihatnya tinggal ayah Ratri saja yang masih berdiri di muka pintu. Aku belum mendapat jawaban, desisnya. Tetapi mudah-mudahan aku tidak salah mengerti. Sepengetahuanku, belum ada seorang pun yang mendahului aku. Dan tiba-tiba saja Temunggul menggeram ketika diingatnya bahwa Bramanti telah kembali ke rumah ibunya. Terbayang kembali pertemuan antara keduanya pada saat Bramanti menginjakkan kakinya kembali di tanah kelahirannya setelah beberapa tahun lamanya menghilang, dan yang pertama-tama sekali ditemuinya pada saat itu adalah Ratri. Tiba-tiba Temunggul menggeram tepat ketika ia sudah berada di luar regol. Didorongnya pintu regol itu, dan dengan langkah yang tergesa-gesa, ia meninggalkannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.